ternyata di situ ada ularnya. Dan ular itu anehnya, kan kita tahu takutnya ular itu bahaya. Rencana sih mau kita bunuh, tapi ada teman yang larang. Tapi kita udah terlanjur nusuk, tapi ternyata ditusuk tidak mempan. Ya. Nah, itu suatu keanehan dan keajaiban, saya tidak tahu. Assalamualaikum brother, jumpa lagi di channel podcast pengalaman pribadi. Nih, saya dapat narasumber nih, tetangga saya nih, saudara saya ini namanya Pak De Yohanes. Beliau akan menceritakan tentang kisah masa mudanya, pernah masuk ke dalam gua, apa nama guanya, apa nama tempatnya saya kurang paham. Lanjut aja kita saksikan. Jangan Pak De. Selamat malam. Malam. Saya temennya kawan kita ini. Ya. Mau mengungkapkan pengalaman saya waktu masih muda dulu. Ya. Saya waktu muda dulu senengannya suka kelayaban daerah-daerah yang masih terpencil, itu di daerah Jawa Tengah, yaitu dari Magelang sampai ke Muntilan, sampai ke Jogja, dan akhirnya sampai ke Parangtritis, tempat wisata yang zaman itu belum begitu terkenal, tapi untuk daerah sekitar Jogja sudah orang banyak tahu. Jadi saya diajak temen untuk menambah pengalaman, ada penunjuk jalan untuk ke daerah di atas Bukit Karang, itu ya hutan karang di sebelah timurnya dari lokasi Parangtritis. Itu harus ada suatu pemandangan gua yang masih rawan. Begini ceritanya, saya dari Jogja naik sepeda sampai ke Parangtritis, saya kurang lebih jauhnya sekitar 25 km ya, mungkin kurang lebih. Waktu itu belum begitu macet jalan, dari 1 jam saya udah sampai. Sepeda saya titipin, saya dengan kelompok saya ada 5 orang. Nah, saya langsung jalan naik bukit masuk hutan, tapi hutannya itu nggak begitu lebat. Kebanyakan di situ ada pohon jati dan pohon karet dan pohon-pohon liar yang belum dirawat dengan pemerintah. Saya jalan terus, tapi saya udah dapat pesen, nanti kalau ketemu binatang liar seperti macan, itu jangan dilihat matanya, kita harus menunduk dan pura-pura nggak ngelihat, kita jalan terus. Karena macan itu kalau ketemu ngelihat melotot, sangkanya kita itu mau melawan. Nah, itu baru kita biasanya suka diuber, tapi kalau ngelihat dari jauh udah ngelihat, ya udah biarkan saja. Dan itu biarpun di gunung, tapi di situ ada irigasi yang asli, alami. Ada airnya bening. Jadi selama dalam perjalanan di atas bukit itu, saya kalau haus, waktu itu belum ada air minum plastik dari Aqua, belum ada. Jadi saya kalau haus minum, ya langsung nyungsep ke irigasi tadi, minum air bening itu. Nah, saya udah biasa. Nah, saya jalan terus, sesuai dengan arah yang dikasih tahu jalannya. Saya nyampe ke daerah tebing curam menghadap ke selatan. Di pantai itu jalannya udah dikasih petunjuk. Di situ ada berbentuk pilar-pilar karang. Nah, di selip itu kita mau turun. Sebelum turun, kita sepatu dicopot, diselipin di mana-mana. Itu nggak bakal hilang. Zaman dulu belum ada namanya orang iseng maling, itu belum ada. Setelah pada buka sepatu, kita turun ke tebing itu. Waktu tebing itu kita nggak ada peralatan apa kecuali megang akar-akar
dahan-dahan pohon yang kuat. Itu pohon semak-semak di tebing itu ternyata ulet, nggak getas, gampang patah. Jadi saya turun di situ. Ya kurang berapa lama saya nggak tahu, pokoknya tahunya udah sampai ke bawah, langsung mendatangin itu gua, nggak begitu jauh, beberapa puluh meter udah sampai. Gua itu sekitar tingginya sekitar ya seukuran hampir dua orang. Jadi ya kurang lebih tiga nggak sampai 3 meter 4 meter, berbentuk oval, miring begitu. Nah, itu menurut dari penunjuk jalan itu namanya guanya Gua Langsing. Di dalam gua itu ada jalannya masuk tapi bukan naik, masuk tapi ke bawah. Ada tangga ke bawah, dan kanan kiri itu berbentuk kayak tangga tapi besar-besar. Kanan kiri itu tangga tadi berbentuk kayak kobakan tapi isinya pasir. Ternyata itu adalah tempat untuk istirahat, untuk tidur. Jadi kita satu tim istirahat di situ untuk menjajaki daerah situ sesuai dengan penunjuk jalan, sesuai dengan yang penunjuk jalannya dicatat kita, karena penunjuk jalannya ternyata nggak ikut, dia hanya ngasih jalan-jalannya. Dari tahap pertama kita sampai istirahat. Setelah istirahat udah dikasih tahu, dari kita berangkat dari Jogja pagi sampai situ siang, di situ udah hampir sore kita istirahat. Jadi kita istirahat, ternyata di bawah situ ada jalan turun, ada air mancur, dari bukan air terjun, air mancur. Nah, di bawah itu buangan air tadi ternyata di bawah ada kali. Kali tadi hanya kelihatan sekitar ya 10 atau 15 meter panjangnya. Lebarnya nggak ketahuan karena gelap, dan dalamnya juga nggak ketahuan. Akhirnya kita istirahat, mandi-mandi dengan air mancur tadi. Istirahat, makan dengan bekal yang seadanya kita bawa dari Parangtritis, tempat wisata. Baru besok paginya kita mulai naik dari yang tangga tadi, ada dekat air mancur tadi ada jalan untuk naik, di atas ada gua lagi. Nah, gua tadi itu tempat biasa zaman dulu, adalah tempat untuk semedi orang-orang zaman dulu, dan longgar udaranya. Ada hubungannya ke daerah mana yang ada angin, tapi saya waktu itu nggak berani meneliti dan melihat, karena ya takut binatang-binatang yang belum bisa diketahui. Akhirnya istirahat, kita ngikutin dengan petunjuk dari teman penunjuk arah. Ya, kita akhirnya mengikuti pagi itu. Sebelum kita menghabiskan bekal yang kita bawa sisa kemarin, kita dipesankan untuk mencari bahan makan dulu di sekitar, di luar gua. Dan ternyata kita keluar dari gua, kita nyari-nyari ke daerah-daerah yang tanah-tanah yang kosong-kosong itu, kayak bekas karang-karang pada kayak longsor gitu. Di situ ternyata banyak pohon kelapa liar, pohon-pohonan liar, dan ternyata ada pohon singkong liar juga. Nah, kita cabut aja, kita untung-untungan untuk menambah bekal makan untuk 2 hari 3 hari. Setelah kita ngambil, ternyata benar singkong itu sama dengan singkong yang di pasar. Nah, kita ngambil, kita cuci bersih, ya udah nanti untuk makan nanti aja. Setelah kita rapiin, kita langsung mencari apa itu daerah-daerah yang belum kita tinjau. Kita lihat-lihat ke sana kemari, ke sana kemari. Ya,
Dan ada di suatu tempat gua gitu, ada gua-gua kecil, ternyata di situ ada ularnya. Dan ular itu anehnya, kan kita tahu takutnya ular itu bahaya. Rencana sih mau kita bunuh, tapi ada teman yang larang, tapi kita udah terlanjur nusuk, tapi ternyata ditusuk tidak mempan. Ya. Nah, itu suatu keanehan dari keajaiban, saya tidak tahu. Akhirnya kita tidak berani melanjutkan, jadi dibiarkan saja. Dan yang aneh, kita juga dipesan kalau nanti kita masak itu singkong, ditunggu sampai matang, sampai selesai. Karena kalau matang, singkong itu kalau direbus matang kan pasti bau. Nah, itu bisa memanggil binatang liar di situ. Yang tidak lain adalah monyet. Dan memang benar, kita kan namanya anak muda kan suka nggak percaya dengan omongan. Ya udah, biarin bener-bener nggak ada itu. Kita tinggal, kita jauh, kita pantau dari jauh. Bener nggak begitu lama ada suara bisik, cuit, monyet pada datang nyamperin itu kita punya tungku yang untuk masak air masak singkong itu. Bener, ternyata sampai dia mau ngambil itu aneh ya, si monyet itu ngambil singkong itu tangannya kok kuat, tapi kita kalah ya mungkin kalah segalanya, nggak tahu, kita gertak dia langsung pergi, nggak jadi, tapi masih sempat ngambil 1-2. Ya begitu terjadi, ya udah akhirnya monyet nggak jadi, tapi tetap kita jaga jangan sampai mendekat lagi, karena ternyata seperti berani sama manusia gitu. Ya udah, untuk hari-hari berikutnya kita ya mengandalkan dengan cara dengan biji-bijian, umbi-umbian yang dari daerah liar itu. Ternyata ya ada singkong dan ada talas untuk makan 2 hari 3 hari. Ya setelah kita untuk yang pola makan kita udah tahu tempatnya, jadi kita kalau malam tidur ya di tempat pasir tadi. Dan ternyata enak di situ tidur. Angin tidak bisa masuk karena nggak ada angin, itu mau jalan dia kalau ada lorong yang untuk membuang. Tapi kalau gua itu mentok, angin masuk keluar lagi, jadi nggak begitu dingin. Jadi kita semalaman sampai 2 malam tidur di atas pasir enak-enak aja. Kita justru malah makin kebal dengan udara dingin karena tidur dengan pasir. Ya pas hari keduanya kita tidur dengan ngobrol-ngobrol sampai pagi. Hari ketiga pagi kita siap-siap untuk pulang lagi. Kita hanya mendapatkan ya menambah pengalaman dalam suasana liar dan di situ. Jadi kita ternyata tanpa membawa bekal apapun, cukup dengan korek api dan panci untuk merebus itu, kita mendapatkan bisa untuk hidup 2 malam 3 hari. Ya akhirnya kita kembali lagi sesuai dengan itu. Cukup dengan pengalaman yang binatang, ya itu dengan ular yang kebal, dan monyet juga ternyata yang tangannya juga kebal karena masuk ke air panas, dia ternyata nggak takut. Ya pas hari ketiga kita benah-benah terus pulang naik ke lereng tadi, ke tebing, ya ternyata nggak ada masalah. Dari kelompok kita itu ternyata aman, nggak ada yang celaka, nggak ada, aman. Ya, kita untuk menambah pengalaman di situ, ya tahu ternyata binatang yang liar itu ternyata ada yang kayak manusia, ada yang bisa kebal. Nggak tahu dia punya ilmu apa, nggak tahu, tapi ternyata dia bisa menghadapi yang bahaya, menghadapi manusia. Tapi kita tahu sendiri, kalau sampai memusuhi binatang itu,
kita di situ mungkin akan kacau karena mungkin dia temannya monyet atau ular itu banyak. Ya begitu, daerah situ ya akhirnya saya tahu di situ ada tempat wisata yang namanya Gua Langsih. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu udah berapa puluh tahun. Waktu itu saya ke sana yaitu sebelum tragedi G30 SPKI. Jadi waktu itu saya masih tahun sekitar, saya masih sekolah teknik pertama, itu saya sekitar tahun 63-64. Ya, saya sudah itu, saya sudah nggak ke situ lagi. Akhirnya saya di rumah saja sampai tahun 70. Ya, 70 itu saya akhirnya udah mendapatkan ijazah dari sekolah teknik menengah. Nah, akhirnya saya merantau ke Jakarta sampai sekarang udah jadi orang tua. Ya begitu cerita saya, pengalaman saya waktu kecil. Mungkin saya masih banyak pengalaman lain karena saya memang suka banyak kelayapan di daerah Jawa Tengah. Begitu cerita saya. Mungkin bisa untuk menambah pengalaman dan siapa yang pengen tahu silahkan pergi ke sana. Parangtritis, tanya dengan penduduk asli di situ, jalan ke Gua Langsih. Begitu. Terima kasih. Tadi Pak De bilang itu bertemu dengan ular. Sepengetahuan Pak De itu ketika ularnya ditusuk-tusuk nggak mati lalu hilang, menurut pendapat Pak De itu ular apa? Apakah ular asli atau ular gaib, Pak De? Ular gaib itu perkiraan penghuni gua itu. Oh, ular gaib. Atau penjaga gua itu. Iya. Oke teman-teman, itulah sepenggal kisah perjalanan seorang anak muda. Pada saat itu Pak De Yohanes pernah melakukan perjalanan ke Gua Langsih. Mudah-mudahan dari perjalanan ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa sesuatu atau peninggalan pada masa dahulu itu banyak yang kita tidak ketahui. Nanti akan kita korek lebih dalam lagi kepada narasumber yang lain tentang pengalaman beliau masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.